Om Swastiastu. Pemirsa, tumpak wariga atau sering disebut tumpak pengatak, tumpak pengarah atau tumpak bubuh dirayakan tepat 25 hari sebelum Hari Raya Galungan. Nah, bagaimana memaknai Hari Tumpak Wariga, tujuan dan pelaksanaannya? Kita akan bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Tentunya sudah hadir dua narasumber yang akan kita ajak berbincang-bincang mengenai topik kita pada hari ini. Langsung saja saya sapa. Yang pertama ada Bapak Gede Anom Ranwara, SPD, SSN, MSI, MAG. Beliau adalah seorang budayawan dan wakil Bendesa Desa Adat Kesiman. Om Swastiastu, Pak Anom. Kemudian kita juga menghadirkan seorang akademisi dari Universitas Hindu Indonesia Unhi Denpasar. Ada Bapak Kadek Satria SAG MPDH tentunya. Om Swastiastu, Pak Kadek. Navigator ini sehat selalu nge. Baik. Nah, kita sesaat lagi atau beberapa hari lagi kita akan merayakan yang namanya Hari Tumpak Wariga. Pak Kadek, kalau kita berbicara tentang Tumpak Wariga, ini kita juga mengetahui bahwa pemerintah Provinsi Bali pun sudah mengeluarkan instruksi Gubernur Bali nomor 6 tahun 2022 tentang perayaan Rahina Tumpak Wariga dengan upacara Wanekerti. Kita mengetahuinya. Nah, apa yang Bapak lihat dengan instruksi Gubernur tersebut? Tiang melihat bahwa pemerintah kita sekarang sedang sakit hati. Sakit hati melihat air bersih kita bermasalah, sakit hati melihat bagaimana peternakan kita bermasalah, sakit hati melihat bagaimana bumi tanah kita bermasalah. Maka dari itu kemudian instruksi ini untuk mengaplikasikan tumpak itu secara nyata. Jadi kalau seperti yang sering disampaikan Wahyu Adhyatmika itu bahwa harus melakukan ritual pemujaan lalu kemudian melakukan aksi nyata. Kan itu pentingnya. Kenapa itu? Karena tumbuh-tumbuhan itu kalau kita mengutip pada salah satu teks Weda itu ada menyatakan Diauhu santi ramtarik sagwam santi pritiwi santi rapaha santiro sadayaha. Jadi kedamaian itu mulai dari air, mulai dari pertiwi, mulai dari tumbuh-tumbuhan, osadaya. Jadi kalau kedamaian ini terwujud, maka kesejahteraan alam, kesehatan, air, maka akan seimbang. Maka saya melihat bahwa sakit hati ini harus diperbaiki dengan cara melakukan sesuatu, baik itu ritual maupun aksi nyata. Salah satunya adalah dengan resep instruksi. Tapi ingat, instruksi ini dari atas. Bagaimana sekarang di bawah? Jadi pemahaman masa pemerintah kita dari kalian lingkungan sampai pada pucuk pimpinan itu harus menyadari bahwa pentingnya untuk menjaga tumbuh-tumbuhan, bukan hanya merituali melalui tumpak niki. Jadi tumpak wariga sesungguhnya mendekatkan kita untuk melakukan ritual dengan mendoakan, juga menuntut aksi nyata kita untuk melakukan pemeliharaan. Itu sebenarnya. Jadi bisa dikatakan ini ada latar belakang akhirnya dikeluarkannya instruksi tersebut. Jelas, kalau pemerintah mengeluarkan sesuatu tanpa latar belakang, saya kira keliru juga. Jadi niki jelas latar belakangnya bahwa untuk pemajuan, untuk kesejahteraan, untuk perlindungan, pemeliharaan, sehingga kita tidak dikenal melulu tentang ritual, tentang upakara agama kita, tetapi harus ada aksi nyatanya. Ya. Maka kemudian Wanekerti, wana itu adalah pohon-pohon, jadi upaya kita untuk mensejahterakan, dalam konteks itu mendoakan dan melakukan pemeliharaan. Bukan hanya doa saja, tetapi kita aksi nyatanya ada. Baik, secara teknis pelaksanaan upacara Tumpak Wariga berarti ada sumber-sumber sastra agama Hindu atau lontar-lontar yang menguraikannya, Pak Kadek? Jelas, pertama ada lontar Sundarigama. Itu jelas menyatakan bahwa Sanesara Kelion Wariga, Puja Prakerti Sangyang Sangkara, yang menganugerahi kesejahteraan, memberikan amerta pada sarwaning tumuh, kayu-kayu kunang. Nah, itu jadi semua tumbuh-tumbuhan ini diberikan amerta, dimohonkan amerta kepada Dewa Sangkara. Itu dengan berbagai upacara, baik itu bebantenannya, itu peras penyenang, dan kuncinya adalah sayut cakrageni. Nah, sayut cakrageni ini tujuannya adalah mengingatkan manusia, kita umat Hindu, untuk
memelihara tumbuhan karena di sanalah unsur hidup manusia. Jadi kalau misalnya kemarin COVID berlama-lama, orang desa nggak dikasih sembako juga nggak masalah, dia bisa petik sayur. Tapi kalau orang kota udah paling tuh harus ada sembako kan itu. Nah artinya apa? Mereka yang dekat dengan alam, mereka yang bersatu dengan alam, mereka yang memelihara alam, dia tidak akan kekurangan. Maka dari itu jenane kita untuk ikut memelihara tumbuh-tumbuhan itu adalah menjadi bagian yang penting dalam tumpak warige. Bukan hanya kita memotong pohon tapi juga menanam, bukan hanya menikmati sayuran tetapi juga memelihara sayuran. Nah, kurang lebih begitulah. Baik, Pak Anom, berarti tumpak warige atau banyak yang mengatakan tumpak pengatak, tumpak udoh, bisa di daerah saya biasanya menyebutnya benmani rainan tumpak udoh seperti itu. Acap kali disebut otonan punyan nih sendiri. Ini sebenarnya persembahan kepada siapa sebenarnya yang perlu diketahui oleh masyarakat nih? Begini, yang setuju dengan tadi nih artinya tumpak udoh, mungkin udoh itu berasal dari kata bubuh mungkin. Ada properti atau sarana untuk pemujaan di waktu itu kan berupa bubur sumsum. Ya bubur sumsum baik itu warna putih atau hijau. Nah niki mungkin dari kata itu disinonimkan menjadi wuduh kita. Nah, kepada siapa? Jelas tadi disebutkan pada Dewa Sangkara. Kan kalau kita melihat dari dari pengidaran, berarti Sangkara itu warnanya hijau, kan? Kalau hijau itu identik dengan tumbuh-tumbuhan. Lebih lagi disebutkan ada cakra geni. Geni itu emosional, cakra itu yang berputar, kan? Emosional yang terkontrol itu harus selalu, aktivitas kita harus selalu berkesinambungan dan berputar. Kenapa kita merayakan itu? Nah ini mungkin bisa kita katakan ya secara secara tinjauan. Coba kenapa tumbuh-tumbuhan menjadi sumber dari segala kehidupan? Kita melihat manusia dan binatang itu hidupnya dari menghirup oksigen. Dan oksigen itu sendiri diproduksi di daun melalui proses fotosintesis. Nah, kalau tidak ada oksigen, bagaimana manusia dan binatang bisa hidup? Nah, maka dari itu Wanakerti itu perlu diadakan. Baik itu ritualnya, baik itu melalui perawatan dan penanaman rebuisasi di hutan itu untuk bisa dengan sempurna mensuplai oksigen kepada binatang dan tumbuh-tumbuhan. Ini sumber kehidupan, maka dari itu makanya Dewa Sangkara lah yang dipuja. Dewa Sangkara dengan warna hijaunya, hijau identik dengan tumbuh-tumbuhan, makanya itu sering disebut upacara kayu. Nah, niki karena kayu itu kayun kan, kayun kalau di bahasa sastra Auda-Audan mungkin kayun itu kenal melalui itulah. Bagaimana kita bisa membangkitkan emosional, membangkitkan keinginan untuk melestarikan melalui proses Banten. Banten itu ya sarana untuk mengingatkan apa yang harus kita lakukan terhadap tumbuh-tumbuhan itu. Mungkin itu. Berarti ada sesajen yang khusus dipersembahkan pada saat tumpak warige ini? Jelas. Ini selain sesayur cakra geni itu biasanya ada saat ngatak atau pengarah itu ada suyuk namanya yang diisi bubur sumsum dan ada namanya isah-isahan sejenis andong cenigan kuningan yang tetapi dibentuk dia kayak orang-orangan. Nah, di mana pokok yang akan diritualkan dengan Banten yang lengkap di sana diisi isah-isahan. Itu sebagai salah satu wujud individualnya dari tumbuh-tumbuhan itu dibawa ke manusia. Karena kita biasa memanusiakan dewa dan mendewakan manusia. Nah, di sanalah dilakukan pemujaan dengan isu-isunya sebagai sarana visualisasi dari tumbuh-tumbuhan itu dan upakaranya dengan sayur cakra geni dan beberapa bubuh sumsum di suyuk yang dipakai. Baik, berarti ada filosofi dari sajian tersebut, nggih. Jelas. Pak Anom dan Pak Kadek, kita rehat sejenak, nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana kita harus memaknai Hari Tumpak Warige, bagaimana tujuannya dan pelaksanaannya. Sesaat lagi. Ya,
Bagaimana kita harus memaknai Hari Tumpak Wariga, tujuan dan pelaksanaannya? Masih kita bahas di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru. Saya ke Pak Anom lagi. Pak Anom, dari apa yang disampaikan tadi ini sendiri, sesajen yang dipersembahkan, kemudian ternyata dari sesajen yang dipersembahkan tersebut ada filosofi yang harus kita ketahui. Masyarakat harus ketahui seperti itu. Ya jelas. Kalau kita berbicara Banten, ya kita boleh dikatakan seperti di Jawa itu mungkin disebut kirato basa. Banten itu bahan enten, sarana untuk mengingatkan. Ya, kalau kita artikan secara keilmuan, ini adalah suatu usaha untuk kita selalu berbuat. Kita selalu melaksanakan sesuatu. Maka filosofi kita berbicara tumpak. Tumpak itu, kenapa tumpak harus diperingatkan itu dulu. Dari tumpak itu, dari teologi, kalau tidak salah antropologi agama, karena di sana ada periodisasi yang perlu kita ingat. Karena di tumpak itu saniscara Kliwon, saniscara adalah dari Sabtowara hari terakhir, dan Kliwon juga terakhir. Nah ini terakhir mencari pertama, ini periodisasi. Kalau kita melihat periodisasi ini adalah seperti anak yang akil balik. Anak yang akil balik ini memang agak susah dikendalikan. Maka dari itu perlu ada suatu ritual atau suatu pemberitahuan. Contoh saja, kita tidak bisa berbicara tumpak bubuh saja tanpa mengaitkan tumpak-tumpak yang lain. Nah, di satu sisi tumpak wayang sebagai tumpak yang paling sakral. Di sana karena ada 3 yang terakhir untuk mencari 3 yang pertama. Yang bisa menaklukkan Sang Hyang Kala adalah dalang yang modalnya suara. Makanya di sini ada tinjauan frekuensi gelombang suara ketika periodisasi. Ketika periodisasi ini ada tinjauan frekuensi gelombang suara, untuk mengharmoniskan frekuensi itu perlu ada ritual yang akan melibatkan beberapa suara. Yaitu ada puja, ada genta, ada tetangguran. Nah ini semakin buruk frekuensi ini, semakin banyak suara yang muncul, maka netral lah frekuensi suara ini. Ini ada filosofi yang dibalik perayaan tumpak itu sendiri. Ya, adakah pengaruhnya dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara tumpak wariga yang dilaksanakan nih, Pak Anom melihatnya? Kalau pengaruhnya sih tidak, tapi yang penting itu ingatnya gitu, ingatnya. Makanya walaupun besar, tapi rasa untuk melaksanakan itu masih kurang. Contoh saja, tadi sudah disampaikan, pemerintah sudah ingat sebelum ada kegiatan ini, Tiang masih tanda kutip Pak Raimantra jadi wali kota, dia sempat mengusulkan juga, kenapa tumpak ini tidak diperingati di masing-masing OPD terkait. Ya, ini sebagai sinyal dari atas sudah tahu. Umpama contoh saja, tumpak wariga. Kenapa tidak di Dinas Kehutanan merayakan odalan di Padmonya di tumpak wariga gitu. Justru di Purnamo Kedase. Nah, ini kan udah jauh ini kan. Nah, coba dari sana kita pancing ketika tumpak wariga ya di kehutanan, pertanian itu kita merayakan upacara, dan secara tidak langsung itu bisa connect dia ke bawah. Kan mungkin itu yang perlu dicermati gitu. Iya, Pak Kadek. Ini dari tadi saya juga salah fokus dengan alat tulisnya Pak Kadek Niki sendiri. Coba bisa di zoom gak sih? Ini menarik sekali nih, ada hubungannya dengan topik kita, ada tumpak wariga. Ini tanpa sengaja atau memang sengaja ini membawa yang berhubungan dengan tumbuh-tumbuhan ini. Kebetulan. Bisa diperlihatkan gak sih Pak Kadek? Ini keren nih. Kebetulan saja begitu saya ada materi ini, lalu istri nitip ini untuk alat tulis. Saya nggak ngerti juga ini, kalau nggak ditanya saya juga nggak. Memang kita harus melihat begini Pak. Iya. Ada tumpak wariga ini disebut tumpak pengarah, ngarahin. Tumpak penguduh kalau tadi bubur ya. Uduh itu juga memberitahu. Tumpak wariga karena di buku wariga. Kemudian yang sebagian. Itulah adanya 25 hari sebelum Galungan. Artinya mau tidak mau piodalan jagat Galungan itu cikal bakalnya adalah dari kesejahteraan tumbuh-tumbuhan. Makanya kemudian Galungan itu disebut piodalan jagat karena kita mempersembahkan semua isi alam. Jadi kalau kita menang untuk menuju Galungan,
itu atas dasar kesejahteraan sudah terjamin. Busung sing kuangan, don sing kuangan, woh-wohan sing kuangan. Kalau dulu kita melihat, oh semangat sekali itu buah lokal. Oh gemor-gemor buah lokal. Nah sekarang kita lengah. Apa yang terjadi? Buah impor yang sudah banyak. Artinya apa? Teks dan konteks itu kita harus lakukan sekarang. Bukan hanya pada tataran peraturan, instruksi, tapi harus ada aksi nyata kita. Aksi nyata ini harus juga dilakukan secara serius, baik dari pemerintah, kemudian masyarakat. Kalau pemerintah saya kira saya sependapat tadi memang sekarang kan Tumpak Uduh lagi beberapa hari. Apa gaung yang disampaikan oleh lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup? Kita nggak ada dengar gaung apa. Tapi kita gembor-gembor ini harus ada wahyu adiat mikir dan sebagainya. Artinya apa? Ini semua untuk mengetuk kita. Tumpak itu mengingatkan kita bahwa mau tidak mau Bali harus menjaga Bali ini, salah satunya adalah dengan tumpak ini sebagai aksi nyata. Memelihara tumbuhan. Dulu Rabindranath Tagore datang ke Bali, begitu menghirup udara Bali, beliau menyatakan inilah hasil dari peradaban Weda tertua. Artinya apa? Yadnya itu. Jadi hasil peradaban tertua dunia itu adalah alam ini seimbang, harmonis. Jadi kalau keharmonisan ini hanya bisa kita belilah semahal-mahalnya kalau memang bisa. Tapi itu tidak bisa. Itu harus ada pemerintah menginstruksikan dan melakukan, masyarakat juga mau untuk melakukan. Jangan sampai kita sibuk menjaga tumbuh-tumbuhan, sibuk menjaga hutan, lalu kemudian orang lain bangun villa di tengah hutan. Villa itu pasti akan menyerap air, pasti akan menghasilkan limbah, lalu apa yang terjadi? Ya, kita juga nanti nerima getahnya. Artinya apa? Harus ada sinkron antara apa instruksi dan apa izin-izin pembangunan villa itu misalnya, itu biar seimbang yang mensejahterakan dan mengharmoniskan. Jadi jangan sampai kita kita sudah sejak lama tahu tentang konsep-konsep, tetapi sangat miskin untuk melakukan aksi. Aksi itu hanya dilakukan ketika orang-orang tua kita sadar bahwa pentingnya menanam kelapa, walaupun nggak akan dia petik buahnya, nanti cucunya yang petik. Nah kalau sekarang apa yang kita lakukan? Tabu lampot. Tanam sekarang berbuah lagi 3 bulan. Nah cucu kita siapa yang ngurus? Nah kurang lebih seperti itu. Artinya kita kaya konsep, miskin aksi. Ini yang perlu kita perbaiki. Maka melalui instruksi dari pemerintah ini, marilah kita wujud nyatakan semua hari suci Hindu bukan hanya pada tataran ritual, tetapi harus ada pada tataran perilaku. Karena semua hari suci kita bertujuan untuk perilaku kita. Tumpak Warige ingat tumbuhan, tumpak wayang tadi ingat seni, tumpak uye ingat hewan. Bayangkan sekarang kalau semua unggas kita mati, dijauh ngalih siap berumbun nangon macaru. Dan sekarang kita menggembor-gemborkan hewan siap broiler itu. Kan itu tidak mutlak bisa dipakai untuk yadnya. Nah, kita lupa untuk memelihara bahwa itu kepentingan yadnya kita loh. Karena yadnya adalah persembahan suci, maka harus dipelihara dengan kesucian, dilakukan dengan kesucian. Jadi peraturan ada, perilaku aksi nyata ada. Ya, ini aksi nyata yang harus kita perlihatkan. Lalu adakah hubungannya Tumpak Warige Niki sendiri dengan Wanekerti? Seperti apa? Oh jelas. Aplikasi dari Tumpak Warige itulah Wanekerti. Artinya ya belajar kita tadi penghijauan, menanam. Kemudian Wanekerti itu sebenarnya bukan ritual yang kita lakukan di Wane. Ritual apa sih upacara apa yang bisa kita lakukan di Wane? Ritual besar. Bahkan pada saat tumpuk kita ngetek kok. Keletekin enti aneh baru kemudian kita obati dengan bubuh kan. Artinya apa? Kita harus belajar menyakiti memang kita, karena itu kita gunakan untuk hidup, tapi kita menghidupkan juga ada. Jadi penghijauan, reboisasi. Nah, Wanekerti ini sesungguhnya adalah upaya skala dan niskala, instruksi dari pemerintah untuk kemudian umat melakukan aksi nyata untuk melakukan penghijauan, untuk memelihara dan sebagainya. Contoh misalnya Majagau. Kita kan ikon Bali itu Majagau.
Berapa ada majagau yang tua sekarang? Paling kita baru nanam. Artinya apa? Mare lagi ingat. Syukur-syukur juga ada instruksi dari pemerintah, jadi kita ingat dengan itu. Kemudian ekosistem yang ada di hutan harus dipelihara. Ada hewannya, hewan-hewan langka di sana. Maka kalau di tradisi Bali kuno, mekire yadnya sabo harus memboros malu. Nah, tapi kalau sekarang memboros tapi meli kidang gitu, nah kan keliru ini. Memboros kemudian meli kidang, nah padahal di memboros itu sebenarnya dapat. Nah kenapa tidak ada kidang di sana? Berarti ekosistem kita bermasalah. Maka tumpak itu untuk mengingatkan dan pemerintah sudah melakukan upaya yang struktural. Tinggal sekarang masyarakat ini mau untuk melakukan itu saja sebenarnya. Baik melakukan instruksi dari pemerintah dan melakukan teks kitab suci kita untuk melakukan pemuliaan terhadap tumbuh-tumbuhan. Oke, baik. Pak Anom, berarti kembali lagi Niki dengan apa yang dilakukan pada saat Tumpak Wariga Niki sendiri dengan mempersembahkan sesajen yang ternyata di balik sesajen tersebut ada filosofi arti dari sesajen tersebut, atau mungkin ada doa-doa tertentu juga yang dipersembahkan pada saat Tumpak Wariga? Mungkin gini, doa-doa pasti jelas. Nah, namanya kalau tiang mengutip apa yang disampaikan dulu oleh Pranda Lebar, apa aja igal ada gending nening gitu. Apa aktivitas kita itu pasti ada lagunya, ada pujanya. Puja itu ya suatu hal yang ingin kita sampaikan melalui kata hati yang paling dalam. Kan itu pujaan. Nah di sisi lain bagaimana isi pujaan itu lebih kepada monitoring yang kita lakukan. Contoh saja seperti dikatakan tadi, upacara itu sebuah monitor. Kalau contoh saja siap berumbun sing ada, nah kewah ada siap berumbun, berarti kita harus mengembangkan siap berumbun itu kan. Ini monitor. Nah satu sisi yang paling tren di Tumpak Bubuh itu kan saat ngata gitu. Kaki-kaki ben obulan galungan kal teke. Atau ada yang lain, ini kaki tak dije. Sing ngenah uling minggu. Ini ben obulan bakal galungan gitu. Orangnya kaki gelam, ngad. Nah, itu kan ada ngad dia, ada gelam, ngad itu adalah proses sakitnya itu bertahap menurun anunya, berat badannya itu ngad kan gitu. Tapi kias balik dari istilah ngad ini, ngad berbuah, ngad berbunga, dan lebat artinya kan kaki ngad. Nah ini pengatakan, pengarahan, pemberitahuan lagi sebulan galungan. Nah di sana kita seperti dikatakan tadi, galungan itu adalah kita sebut dengan kemenangan Dharma melawan Adharma. Cocok sekali kalau kita mampu membuat surplus semua. Inilah ketika kita kekurangan itu adharma. Kalau kita surplus dharma. Pasti ketika kita bisa menggalung itu pasti sudah kita bisa mengentaskan kemiskinan. Dan apa yang kita inginkan di saat galungan itu bisa tercapai. Makanya memenjor, sandang, pangan, papan sudah tersedia semua, sudah lengkap. Nah ini baru kemenangan dharma melawan adharma. Kalau mau utang, bagaimana kita bisa menggalung mengatakan kemenangan dharma melawan adharma. Nah contoh saja tadi, kenapa saat ini Tumpak Bubuh itu menjadi ikon dan galungan, kembali ke galungan, kenapa Maya Denawo menjadi ikon galungan? Karena dari Maya Denawo itu adalah memvisualkan atau memitologikan Tirta Empul itu sendiri. Kalau kita berbicara Tirta Empul itu adalah sumber air yang mampu menghidupkan semua lini tumbuh-tumbuhan. Terlebih lagi yang paling menjadi bahan pokok kita itu adalah beras. Hidupnya beberapa subak di lingkungan itu dengan baik dengan ada sumber air Tirta Empul itu. Inilah perlu adanya Tumpak Bubuh itu. Makanya dengan siklus yang air bagus, tumbuh-tumbuhan bisa hidup, dan kita peduli terhadap tumbuh-tumbuhan bagaimana kita bisa memelihara. Dan sekarang pun orang menebang kayu itu tidak ada menanam kembali. Kalau dulu kakek, nah terakhir pasti ketika memangkas pohon kelapa pasti nyangaliang muncul kayu celaang itu. Bukan itu yang punya ya hidup ben ketiangan, tapi bukan itu maksudnya tanam kembali setelah ini ditebang, ganti dengan yang baru.
biar tetap ada berkelanjutan. Mungkin itu puja-puja itu akan berkitar kepada itu juga. Gitu ya. Jadi bisa dikatakan ketika kita berbicara tentang pelaksanaan upacara Tumpak Wariga Niki sendiri, apakah kita juga akan melihat seseorang atau di masyarakat, oh karena saya tidak mempunyai pohon-pohonan yang bisa menghasilkan, ya biasa saja pelaksanaannya. Seperti itu kah? Tidak seharusnya seperti itu kah? Walaupun bukan mengacu kepada satu jenis tumbuhan, bukan. Tapi semua tumbuh-tumbuhan itu harus kita hormati. Ya seperti yang tiang bilang di awal itu, walaupun dia tidak berbuah, akan tetapi dia mensuplai oksigen kepada kehidupan kita. Ini yang harus kita mengerti, bukan buahnya itu saja kan. Ya, baik. Nanti kita akan bahas lagi, kita break sejenak. Pemirsa jangan kemana-mana, Talkshow Merah Putih Bali Era Baru akan kembali sesaat lagi. Ya, kita masih di Talkshow Merah Putih Bali Era Baru, bagaimana memaknai Hari Tumpak Wariga, tujuan dan pelaksanaannya. Masih bersama dua narasumber saya, ada Pak Kade Satria dan juga Guru Gede Anom Ranwaro tentunya. Pak Kade, berarti harus ada yang kita perhatikan, aksi nyata yang harus kita lakukan untuk merayakan Hari Tumpak Wariga Niki sendiri. Tetapi kalau kita berbicara tentang di tengah pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan, kemudian teknologi dan juga seni, makna dari kearifan lokal Tumpak Wariga ini sendiri, Bapak melihatnya sudahkah dipahami oleh masyarakat, terutama oleh generasi milenial, Pak Kade? Ya. Kalau ditanya generasi milenial kita tahu apa tidak tentang Tumpak Wariga, jelas mereka tahu karena di media sosial sangat banyak itu. Tapi nyak nanem apa sing, nah itu yang pertanyaan kan itu. Padahal sesungguhnya kalau dalam konteks teknologi pertanian sekarang kan kita sudah banyak tuh, ada hidroponik. Jadi kalau statement tadi, tiang nak di kota dan pengolahan tentian dan penumpak, tidak. Semua umat manusia termasuk umat Hindu dengan cara ritual wajib melakukan. Kenapa? Karena tumbuh-tumbuhan, sayur yang ada di atas meja itu kan tumbuh-tumbuhan. Jadi nikang sarwa prani ngaraning prana, bahwa sarwa prani itu salah satunya tumbuhan menjadi prana, menjadi unsur hidup, maka semua yang hidup wajib berterima kasih pada tumbuhan melalui ritual tumpak landep dan ikut serta untuk menanam dan memelihara. Nah, saya ingin berbagi resep sedikit. Dalam kearifan lokal Tumpak Niki ada cara orang Bali untuk menanam. Contoh misalnya di hari Selasa dia menanam semua yang menghasilkan daun. Nah, hari Rebo dia menanam semua yang menghasilkan bunga. Waraspati semua yang menghasilkan palawija. Sukra itu semua yang menghasilkan pala gantung. Kalau menanam di Redite itu sarwa buku. Menanam di hari Senin itu pala bungkah. Nah, menanam di hari Sabtu, Sanisara, itu adalah menanam sarwa turus. Turus itu artinya tumbuhan berkayu. Artinya apa? Di Sanisara ini adalah di penghujung Saptawara kita diingatkan untuk ke atas. Jadi begitu kita ingat ke bawah, kita ingat ke samping, maka nanti kita akan ingat ke atas. Maka 25 hari sebelum galungan ini, itu Tumpak Wariga ini 2 tambah 5, 7, maka kita mengingat 7 ke bawah, Saptaloka. 7 yang ada dalam diri itu cakra, dan 7 ke atas Saptaloka. Mengingat alam, mengingat diri, mengingat Tuhan, kan begitu. Nah kalau tadi menarik itu, napi gen mantra nih. Ada salah satu mantra yang amat asik untuk kita renungkan di Tumpak Wariga. Apa asiknya itu? Giri Murti Mahawiryam, ya, Mahadewa Prastista Linggam atau Sangkara Dewa Salinggam. Mahadewa Prana Yanam Sarwa Jagat Sudat Makam. Konteks prana, unsur hidup, itu yang kita mohonkan kepada semua yang hidup agar prananya baik. Maka kita harus memelihara. Maka kaki-kaki dadang dijeng nget itu kita obati. Kalau di tradisi Baliaga bukan hanya bubuh tapi ada namanya abug-lebug. Jadi adonan tepung berisi gula merah. Artinya apa? Supaya semua itu enak, manis. Manis itu madu watan tayate madu saranti sinduwaha maduirnaha sanwa sadihi.
Kata manis itu akan kita peroleh jika ada harmonis pada tumbuh-tumbuhan, harmonis pada diri kita, ingat, dan harmonis kepada Tuhan. Jadi kalau kita sendiri belum harmonis, lalu kemudian gimana kita harmonis kepada Beliau Sang Pencipta. Jadi konteks sekarang ini, kekinian ini, generasi Z harus mengetahui makna dulu, baru kemudian ikut melakukan. Jangan sampai kalau dulu kan potong satu pohon, potong, kita nanam lagi. Jadi setiap manusia yang memotong pohon kita nanam lagi. Kalau sekarang enggak. Kalau sekarang ayo kita menanam pohon, set, tanam, nyake hidup, nyake mati. Kalau dulu enggak, kalau dulu potong, tanam, dilihat itu engkennya hidup apa sing. Nah, ini yang perlu kita tanamkan ke generasi muda bahwa tumbuh-tumbuhan penting bukan hanya dalam rangka euforia kita, tapi itu dalam rangka unsur hidup atau disebut dengan prana yanem. Prana sebagai unsur hidup kita. Jadi menjaga prana dengan baik, memelihara tumbuh-tumbuhan dengan baik, tumpek lakukan dengan aksi wahyu adiatmika, doa dan juga aksi nyata, maka kemudian keharmonisan akan terwujud. Itu idealnya. Jangan sampai kita melakukan mendoa terus, doa. Lu sing ada ngeruang, enti-entian tidak ada yang menanam. Nah itu kan agama kita menjadi agama-agama yang kekinian. Jadi agama hanya sebagai formalitas, bukan agama sebagai kebutuhan. Kepura bukan hanya sebagai kebutuhan, tetapi kepura itu hanya harus juga ada kerinduan. Maka karena rindu dengan sesuunan kita tangkil ke pura, tirtanya maru dari tirta amerta. Tapi kalau ke pura hanya untuk mohon pang menang, ke pura hanya sebagainya, maka konteks ini kemudian kita lupa dengan apa? Dengan wahyu adiatmika itu. Yeah. Nah, jadi kita memohon terus tetapi tanpa ikut dalam aksi nyata. Bisa dikatakan berbicara tentang konteks kekinian dalam mengimplementasikan ritual Tumpak Warige dan Wanekerti niki sendiri. Bapak sudah melihat implementasi masyarakat untuk pelestarian alam lingkungan? Sudah. Tetapi tidaklah sesemarak dulu. Kalau sesemarak dulu maksudnya begini, kita menanam, tanaman itu tenget, ning, deu malu ala apa deh, nak onen pantas ya ala, tenget itu. Yeah. Nah kalau sekarang, kalau memang sudah perlu ya sudah dicari saja. Artinya apa? Konteks dulu sekarang memang berbeda, tetapi implementasi minimal sudah ada kan itu dulu. Karena begitu ada implementasi, persoalan lanjutannya adalah tinggal kita ingat untuk memelihara, ingat untuk mensejahterakan itu saja. Dan sekali lagi, tumbuh-tumbuhan itulah pensejahtera semua makhluk. Jadi Tumpak Warige inilah momen yang paling pas yang diinstruksikan oleh pemerintah untuk mengingat alam, karena dengan tumbuh-tumbuhan terjaga, air akan terjaga, ekosistem hewan akan seimbang, lalu kemudian pernapasan kita sehat dan sesak napas karena oksigen itu sudah bagus. Jadi inilah disebut Osadaya Santi, baru ada lanjutan. Wanas Pataya Santir, Wiswa Weda Santir, Brahma Santi, semua memberikan kedamaian. Ya, baik. Pak Anom, kalau tadi ada pengaruhnya, adakah pengaruhnya dengan pelaksanaan besar kecilnya upacara Tumpak Warige yang dilaksanakan? Tetapi kalau kita berbicara tentang apa yang kekinian bisa dikatakan demikian, adakah pengaruhnya dari sisi etos kerja kreatif dari Tumpak Warige ini sendiri bagi masyarakat? Jelas dari Tumpak Warige kalau bisa kita menyikapi Tumpak Warige yang seperti disampaikan tadi, etos kreatif jelas. Contoh saja, kita tiang pribadi, individu, artinya berusaha untuk mengedukasi anak-anak. Kebetulan ada lahan sedikit di Bantara Tukadayung. Nah kita di sana menanam beberapa jenis tanaman langka. Nah, satu sisi ini sebagai implementasi dari Tumpak Warige, tapi di satu sisi kita mengenalkan mana-mana tumbuhan yang menjadi ikon Bali yang dulunya mudah kita dapat sekarang sudah mulai langka. Nah, contoh saja ada klecung, ada mundeh, ada kesambi dan sebagainya itu sudah tiang-tiang coba tanam di Bantara itu. Nah di satu sisi nanti kalau sudah besar ya di sana kita akan perkenalkan gini caranya ini dan ini. Nah dengan demikian jelas apa yang disampaikan tadi itu kita harus tidak selalu berbicara tentang Trihita Karana. Nah Trihita Karana itu tadi itu
kan. Kalau tadi tidak ada alam, bagaimana kita bisa melaksanakan itu dengan alam yang sejahtera, alam yang santih. Nah, baru kita akan bisa mensantihkan diri dengan teman dan mensantihkan diri dengan yang pencipta. Implementasinya jelas sekali itu kalau di era kekinian, dengan catatan kita sendiri harus mau memberikan kepada anak-anak muda atau anak-anak yang di bawah, mungkin balita atau apa, kalau bisa diberitahu bagaimana makna dari tumpak wariga itu sendiri. Ini yang perlu ditanamkan dulu. Sebelum itu tidak mungkin, karena dengan penanaman makna ini baru implementasinya bisa kita jalankan. Jadi bisa dikatakan pemahaman atau makna tumpak wariga itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu. Makna ini harus ditanamkan dulu. Dengan punyanya dia persepsi tentang tumpak wariga, jelas dia akan actionnya, kan action, langkah nyatanya. Kalau gini dampaknya kan begini, kalau kita berbuat A dampaknya kan seperti ini, jangan seperti itu, kan gitu jadinya. Kalau dia tidak tahu makna, tanam serentak, untuk apa, tidak tahu gitu dia kan. Nah ini yang perlu kita Berarti Pak Ano melihat peran dari pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Bali ini sendiri untuk memberikan pemahaman tentang makna tumpak wariga dan langkah-langkah nyata implementasi ritual tumpak wariga dan Warna Ketih ini sendiri? Itu sangat dia sendiri sangat berterima kasih dengan pemerintah sudah mau mengeksistensi melalui aktivitas-aktivitas, walaupun ini aktivitas dari beberapa kelompok yang contoh saja ada penanaman mangrove, ada apalagi LSM ya, dan ada mapala yang ada di kampus-kampus. Ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang turun ke lapangan untuk ada penanaman pohon, bersih-bersih sungai. Ini kan satu aktivitas yang kita harapkan untuk di kekinian ini, karena dengan kondisi air kita yang sudah mulai tercemar, dengan kondisi tumbuh-tumbuhan kita semakin langka. Nah, adanya action seperti ini dari pemerintah ini sangat membantu kita untuk mengembalikan air kita itu, terlebih lagi di kota. Beberapa sumber-sumber air, mata air kita sudah, debit airnya sudah mulai menurun karena hilangnya tumbuhan-tumbuhan yang notabene-nya yang menyimpan air. Nah, ini yang menurunkan debit air tanah kita di kota-kota ini gitu. Mungkin itu. Ya, berarti Pak Kade juga bisa melihat aksi nyata yang sudah dilakukan atau implementasi nyata dari tumpak wariga dan ada hubungannya dengan Warna Ketih ini sendiri, Pak Kade. Melalui instruksi dari pemerintah, instruksi gubernur, seolah-olah kita diingatkan kembali. Walaupun sebelumnya lupa-lupa ingat, ya. Jadi instruksi ini mengingatkan agar supaya semua memahami makna dan melakukan makna itu. Sekali lagi, kesejahteraan itu bermula dari bagaimana kita memelihara lingkungan. Dengan terpeliharanya tumbuh-tumbuhan melalui tumpak wariga, peliharanya hewan melalui tumpak uye, maka Nangun Satkerti ini menjadi penting sebagai landasan kita untuk meluncur ke depan. Tapi landasan ini harus betul-betul mengakar. Jangan sampai landasan ini hanya kita gunakan sebagai bentuk euforia atau election. Jangan. Ini harus betul-betul dilakukan agar supaya kita menancap ke bawah, tumbuh ke samping, dan menjulang ke atas. Karena Trita Karana seperti yang disampaikan tadi, itu tidak cukup hanya kita maknai dan kita definisikan sampai ke luar negeri. Tetapi harus diwujud nyatakan oleh masyarakat. Dan peran dari struktur, peran dari pemerintah, sekolah, mapala itu. Ayo di tumpak wariga ini kumpul. Kita lakukan penghijauan. Kita lakukan menanam. Tapi jangan lupa masyarakat diingatkan untuk memelihara apa yang ditanam. Jangan menanam ribuan, kemudian memelihara ratusan, yang mati puluhan. Nah, artinya apa? Yang hidup puluhan. Apa yang diinstruksikan, coba itu kita lakukan, lalu kemudian itu kita muliakan. Karena bagaimanapun juga Bali yang dibangun dengan konsep yoga, yannya tidak bisa lepas dari tumbuh-tumbuhan. Jadi kalau tumbuh-tumbuhan tidak ada, yannya pun akan menjadi
berantaan, biuta ikan rat kan itu bahasanya. Maka memelihara, memuliakan itu adalah bentuk dari wahya diatmika. Kita doakan dan kita wujud nyatakan itu. Ya, baik. Kita akan rehat sejenak. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana memaknai Hari Tumpak Wariga, tujuan dan pelaksanaannya. Sesaat lagi. Ya, seperti di awal saya sampaikan bahwa Tumpak Wariga atau sering disebut Tumpak Pengatak, Pengarah, kemudian Tumpak Udoh di beberapa daerah dirayakan tepat 25 hari sebelum perayaan Hari Raya Galungan. Nah, bagaimana memaknai Tumpak Wariga itu sendiri, kemudian maknanya apa yang harus dilakukan pelaksanaannya, itu yang masih kita akan bahas bersama dua narasumber kita. Kita mengetahui juga bahwa pemerintah Provinsi Bali memiliki program prioritasnya, kemudian dengan konsep ekonomi Kerti Bali, Pak Kadek dan Guru Anom, ini bahkan sektor pertanian termasuk peternakan dan perkebunan merupakan sektor yang pertama di konsep ekonomi Kerti Bali yang mendapat perhatian ini sendiri. Adakah hubungannya dengan Tumpak Wariga dan juga Warna Kerti yang kita bahas pada saat ini? Ya. Pak Kadek melihatnya. Kalau kita melihat topografi Bali, tidak semua jenis tumbuhan bisa ditanam di satu tempat. Ya. Ekonomi Kerti Bali itu sebenarnya memetakan bahwa di mana tepat untuk menanam apa. Cendana Tianyar jauh lebih harum dibandingkan dengan cendana yang ditanam di daerah pegunungan dingin. Artinya apa? Di suatu tempat topografi Bali, di sana harus dibangun ekosistem yang memang tepat untuk di situ. Kita punya tabanan lumbung padi. Ya. Pertanyaan sekarang, masihkah? Kita mengenal jeruk paling bagus, kintamani. Sekarang masihkah? Lalu kemudian kita dan sebagainya. Harus dipetakan Bali niki di sebelah sini nanamnya apa? Sebelah sini nanamnya apa? Nah, inilah kemudian yang perlu dibangun. Jangan baru kita semangat untuk membangun, cendana bakat tandem di pegunungan kurang pas. Kemudian dan tumbuh-tumbuhan lainnya. Dalam konteks ini sebenarnya kita ekonomi Kerti Bali niki apa yang ada di satu tempat di Bali bisa dinikmati oleh seluruh, lalu kemudian apa yang ada di sini. Jadi sistemnya seperti itu. Nah, dalam konteks ini maka Tumpak Wariga sesungguhnya sudah memberikan pesan bahwa apabila kita inginkan kesejahteraan, maka semua ini harus ditumbuhkan pada tempat-tempatnya. Maka simbolnya ini kemudian pada penjor. Jadi penjor yang berdiri di Tabanan pasti isi padi. Penjor yang ada di Bugbug, Tianyar pasti ada jagungnya, karena itu hasilnya. Jadi apa yang dihasilkan itu yang dipersembahkan, dan ekonomi Kerti Bali itu dalam penyeimbangan itu yang penting. Jadi di mana tepat untuk menanam apa, niki yang belum jelas. Contoh misalnya sekarang kita ada varietas baru tentang buah-buahan tertentu. Ayo kita pelajari di mana itu cocok ditanam. Kembangkan di situ secara penuh untuk memenuhi kebutuhan Bali. Jadi kalau terus kita asal menanam, jadi alpokat saja tidak di semua tempat bisa tumbuh tapi nggak bisa berbuah. Artinya apa? Niki pun pemetaan niki penting agar supaya keterjaminan akan kesejahteraan hasil bumi itu jelas untuk kita dapatkan. Ya, Pak Anom, berarti sekali lagi makna dari Tumpak Wariga itu yang harus ditanamkan terlebih dahulu, kemudian tujuan secara lahir dan batin juga harus kita ketahui. Pak Anom, dari Tumpak Wariga ini sendiri? Iya, jelas sekali. Artinya makna itu sangat penting. Makna kalau kita sudah mempunyai persepsi tentang Tumpak Wariga seperti apa yang disampaikan tadi, itu akan membuat semua itu bisa tumbuh, membuat semua itu bisa bangkit. Karena persepsi itu, mungkin saya mengutip dari pendapatnya Prof. Dibia, berkarya menurut kata hati. Nah, berkarya menurut kata hati, kalau memang persepsi kita tidak punya, bagaimana kata hati kita bisa berkarya? Dengan jelas mengetahui pemaknaan Tumpak Wariga ini, baru kita akan bisa membuat action yang disampaikan tadi. Oh, dengan ini kita harus tanam ini, dengan ini harus kita tanam ini. Terlebih lagi untuk pemerataan ekonomi tadi, dari ekonomi tadi. Nah, contoh saja mungkin di Bastale, Jagawak, Bula Durian
memang kelas durian Bastalo itu memang menjadi kelas tersendiri. Nah gitu. Nah kalau topografi tadi sangat menentukan. Nah, ini kalau kita tidak mengetahui tentang topografi itu, ya liarlah jadinya. Nah, ini sebuah pengetahuan itu, persepsi itu sangat penting bagaimana kita bisa menyikapi tumpak bubuh itu sendiri. Baik, ya. Berarti ada esensi yang harus kita ketahui tentang tumpak wariga ini sendiri. Jelas, dari pemaknaan itu kita akan bergerak ke esensi dari tumpak wariga itu sendiri. Ya. Baik, Pak Kade, berarti sekarang masyarakat dengan instruksi dari pemerintah Provinsi Bali, kemudian dilaksanakannya tumpak wariga ini sendiri akan memberikan pengetahuan, edukasi, sosialisasi yang dilakukan dari pemerintah Provinsi Bali untuk melaksanakan tumpak wariga niki sendiri. Bapak melihatnya seperti apa? Tinggi. Tiang melihat secara struktural yang paling kentara adalah sekolah. Jadi sekolah niki anak-anak kan digaungkan, diajak. Nah inilah kemudian ada istilah contextual teaching learning. Jadi bagaimana mengkontekskan antara teks ajaran agama kita, lalu kemudian dilakukan dengan semarak, lalu kemudian dimaknai. Nah, ini akan menjadi nilai yang lebih. Contextual teaching learning ini berkaitan dengan bagaimana kemudian dia aksiologinya diketengahkan. Bukan hanya memaknai, tapi aksiologi. Karena kan sekarang kita banyak mengetahui dan memahami, tapi tidak mau melakukan itu. Nah, jadi aksiologi niki tujuannya adalah untuk melakukan. Itu dari aspek pendidikan. Lalu kemudian struktural lain, dinas-dinas sekarang, semarak sudah ya. Tapi ingat, ini ada pemerintah hanya memberikan pemantik. Selebihnya adalah masyarakat. Umat Hindu terutama sadari bahwa Bali ini, keseimbangan Bali ada di tangan kita. Jadi memuja dengan memelihara artinya melakukan tumpak wariga dengan ritual. Memelihara itu adalah menanam dengan kesungguhan. Itu pentingnya, karena kalau terus kita memaknai terus tanpa melakukan, ya sama dengan orang mekis memuja Tuhan, syur mekis lu berantakan. Kan itu kurang lebih seperti itu. Jadi aksiologi, bagaimana konsep kita baik, bagaimana perilaku kita baik, itu yang menjadi penting. Berarti bisakah kita mengelompokkan atau dengan desa Kalopatra setiap daerah? Jelas, karena di masing-masing desa memiliki cara untuk pemuliaan atau lokal genius. Contoh misalnya di desa Baliage, mereka jarang menggunakan list. Hanya Banten tertentu pakai list. Yang dia pakai adalah pucuk-pucuk pohon tertentu. Maka dengan otomatis dia memelihara pohon-pohon itu. Kemudian lokal jenius untuk mendaki gunung misalnya, selama pendakian dia membawa sedahwoh atau isin base nih. Itu adalah upaya untuk memohon pelestarian, memohon alam bahwa apa yang mereka lakukan itu juga diikuti oleh alam. Jadi manusia, alam tidak bisa dipisahkan. Maka kemudian niki harus ada kesinambungan. Dan masing-masing daerah, Desa Kalopatra punya cara sendiri. Nike yang Tiang sampaikan, Desa Kalopatra ini memiliki cara pemulihan tumbuhan tersendiri. Jadi apa yang baik di sana, ya desa itu yang tahu, yaitu yang dimohon tanam di situ. Jadi agar supaya kemudian pemerataan niki, itulah kemudian ekonomi Kerti Bali kita menjadi seimbang dari perekonomian yang kita bangun sendiri. Bukan asas program gebiar gitu, ternyata nggak cocok ditanam di sana, kurang lebih begitu. Ya, Pak Nom, kembali lagi nih gini, makna apa yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya masyarakat Hindu Bali niki sendiri tentang perayaan Hari Tumpak Wariga niki sendiri? Satu pemaknaan yang harus kita pahami, Tumpak Wariga ini adalah hari-hari suci yang yang datangnya setiap 6 bulan sekali, 210 hari itu. 2, ada tumbuh-tumbuhan sebagai sumber kehidupan manusia dan binatang yang mensuplai oksigen sebagai sumber kehidupan, ini harus diketahui. 3, bagaimana kita menanam dan memelihara tumbuh-tumbuhan itu dengan baik biar harmonisasi terjadi baik antara manusia dan lingkungan, manusia dan manusia itu sendiri, manusia dan Tuhannya melalui tumbuh-tumbuhan ini. Makanya dengan memahami pemaknaan-pemaknaan itu kita bisa
memaknai tumpak wariga itu dengan baik. Terlebih lagi ketika tumbuh-tumbuhan ini sudah terjaga dengan baik dan dengan sesuai dengan topografi yang kita punya di Bali, jelas ini akan menunjang ekonomi di masing-masing daerah sesuai dengan apa yang kita inginkan mungkin itu. Iya, Pak Kadek, berarti ada momentum yang harus kita ambil ketika kita akan merayakan Hari Tumpak Wariga beberapa hari lagi nih. Ya, Tumpak Wariga, mari kita memuja dengan memelihara. Memuja Tuhan sebagai tujuan tertinggi kita dan memelihara apa yang menjadi ciptaan beliau ini adalah kewajiban kita. Jadi jadikan Tumpak Wariga sebagai momen untuk memuja dengan cara memelihara. Memuja ke atas, memelihara ke samping, otomatis kesejahteraan terhadap diri kita itu akan terjaga. Itu dilakukan oleh semua unsur. Jadi bukan hanya orang yang bekerja di Dinas Kehutanan lalu ingat dengan tumbuhan, tidak. Semua dia yang memerlukan tumbuhan, dia yang hidup dari tumbuhan, dan semua unsur hidup itu harus wajib menjadikan momen Tumpak Wariga ini untuk memuja dengan cara memelihara. Baik, mungkin saya kutip sekali lagi, pada saat Tumpak Wariga kita harus memuja dan memelihara. Aksi nyata yang harus kita lakukan. Pak Kadek, Pak Anom, Sukseba sudah sharing. Yang Malaysia Kedanegara, terima kasih. Kita berjumpa lagi di lain kesempatan. Om Santi, 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 Om.